Ala Rasulillah wa man tabi'ahu ila mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umat yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, di akhlak dan perjalanan Nabi, juga mendapatkan syafaat Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan tadabbur ayat-ayat hijrah yang ada Al-Qur'anul Karim. Karena hijrah adalah sebuah sunnah Allah. Hijrah adalah sunnah Allah. Karena hijrah adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Hijrah adalah berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Dan hidup ini harus melalui hijrah. Maka dalam Al-Quran perintah utama hijrah kepada Nabi bukan hijrah dalam arti fisik, tapi hijrah dalam arti keadaan. Dalam surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ini surah ayat yang turun yang kedua setelah Iqra. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang berselimut, qum, berdirilah engkau, fanzir, dan berikanlah peringatan-peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan engkau besarkanlah dia. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaian engkau sucikanlah dia. Warrujza fahjur, dan segala macam kemaksiatan, kemungkaran hijrahlah engkau. Fahjur, tinggalkan. Memakai kalimat hijrah bukan kalimat biasa, utruk, bukan hijrah. Hijrah engkau satu keadaan daripada kemaksiatan kepada ketakwaan, daripada kemungkaran kepada kebaikan, daripada kemusyrikan kepada keimanan. Itu hijrah. Demikian dalam surah Al-Muzammil, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila, dan sabarlah engkau menghadapi apapun yang dikatakan orang kafir kepada engkau. Wahjurhum, dan hijrahlah engkau dengan hijrah yang baik. Ini hijrah lingkungan, hijrah persekitaran, hijrah kehidupan. Tinggalkan masyarakat yang tak baik, tinggalkan, hijrah kepada masyarakat yang lebih baik. Wah, dengan cara yang baik, hijran jamilah, hijrah dengan cara yang baik sah. Hanya orang hijrah dengan kebencian, hijrah dengan cara yang hijrah jamilah. Maka dalam surah An-Nisa, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa fala tattakhidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Orang-orang kafir berharap engkau menjadi kafir sebagaimana mereka kafir. Maka kalau engkau kafir macam mereka, engkau sama dengan mereka. Ini cara hidup. Fala tattakhidu minhum awliya, maka jangan engkau jadikan mereka pemimpin, penolong, tempat idol. Jangan. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka berhijrah di jalan Allah. Hijrah masyarakat, hijrah budaya. Jadi dari hijrah keadaan,
hijrah budaya. Jangan engkau berbudaya sama budaya orang kafir, dan engkau cara hidup sama cara hidup orang kafir. Hijrah. Dalam surah An-Nisa ayat 79. Jadi hijrah kemaksiatan, hijrah persekitaran, hijrah budaya. Sampai yang terakhir Quran mengatakan waktu. Nabi Ibrahim berkata, wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu wal azizul hakim. Aku berhijrah sepenuhnya kepada Tuhan. Tingkat terakhir hijrah total. Hijrah pemikiran, hijrah budaya, hijrah keadaan, hijrah persekitaran, hijrah akidah. Inni muhajirun ila rabbi. Aku berhijrah kepada Tuhan. Tinggalkan waktu Nabi Ibrahim meninggalkan Baghdad, berangkat ke Kanaan dan akan ke Mesir. Maka Ibrahim berkata, inni muhajirun ila, aku tinggalkan semuanya. Aku hanya hijrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni muhajirun ila rabbi innahu wal azizul hakim. Maka dia Allah yang paling mulia, yang paling bijaksana. Al-Ankabut ayat 20. Inilah konsep hijrah dalam Al-Quran sebetulnya. Betul-betul karena hijrah adalah kata Umar bin Khattab, hijrah mafarakal haqq wal batil. Hijrah itulah yang memisahkan antara hak dan batil. Hijrah. Maka dalam Al-Baqarah 218, alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad. Iman, hijrah, jihad. Keimanan harus dibuktikan dalam hijrah. Hijrah harus dilakukan dengan jihad. Tak ada iman tanpa hijrah. Hijrah tinggalkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad, meninggalkan secara total dengan sungguh-sungguh itu jihad. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah yang mendapat rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah mengampun, Allah Maha Penyayang. Al-Baqarah 218. Iman, hijrah, jihad. Kalau kau dah beriman, buktikan iman kau, tinggalkan kemaksiatan. Buktikan iman kau, tinggalkan kemusyrikan. Buktikan iman kau, tinggalkan segala macam tidak baik. Kau baru berhijrah. Dan untuk melakukan hijrah sepenuh tenaga, jangan setengah-setengah, jangan main-main. Aku akan dapat rahmat Allah dan Allah mengampun dan penyayang. Itu kalau engkau hijrah dapat rahmat Allah. Ayat Al-Fatihah 4, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang beriman, orang-orang berhijrah, orang-orang berjihad di jalan Allah, maka mereka akan memberikan pertolongan sesama mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Engkau adalah orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Jadi kesungguhan iman dibuktikan dengan iman, hijrah dan jihad. Terus hakkan iman kata Al-Anfal ayat 24. Bukti keimanan yang benar. Kalau pada hijrah, wa man yuhajir fi sabilillah yajid bil ardi muraham kasirun wa sa'ah. Orang yang berjihad di jalan Allah akan mendapatkan kelapangan di muka bumi dan hidup di dunia dan akhirat. Tenang, kau dengan iman kau bebas dari segala macam tekanan, bebas dari segala macam keadaan, karena engkau hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya. Itu dalam An-Nisa ayat 100. Qalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah
bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman, orang-orang berhijrah, orang-orang berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya. Dengan semua jihad harta dulu, tak ada jihad nafsu. Harta diri, amwalihim wa anfusihim, dengan semua kesungguhan, pemilikan, semua pemilikan kau jihadkan untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah. Apa yang kau dapat? A'zamu darajatin indallah, akan mendapat kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Ulaika humul faizun, mereka orang-orang yang mendapat kemenangan Allah. Hijrah adalah proses peningkatan kualiti diri yang dilaksanakan dengan iman, dan dasarnya iman dilaksanakan penuh kesungguhan akan mendapatkan kemenangan. Hijrah dalam nilai, hijrah dalam hati, hijrah dengan jiwa, hijrah pemikiran, hijrah dalam sikap, hijrah dalam pergaulan, hijrah dalam persekitaran, hijrah cara hidup. Itulah hijrah sebetulnya. Maka iman, hijrah, jihad akan mendapatkan kejayaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Inilah konsep hijrah sebetulnya secara totalitas. Konsep hijrah ini, cara melaksanakannya, dibuatlah cerita kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Konsep cerita sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai simpel untuk manusia. Bagaimana cara hijrah total? Kita tengok dalam sejarah Nabi ada 3 kali hijrah. Hijrah pertama orang beriman hijrah ke Taif, hijrah ke Habasyah, hijrah tempat. Tetapi kondisi di Habasyah tidak memudahkan untuk mengembangkan agama Islam. Habasyah tak ada yang adil. Habasyah orang Kristen Ortodok waktu itu. Tapi waktu Islam masuk ke sana, kondisi tidak sesuai sehingga Islam tidak berkembang di Habasyah. Dapat keselamatan, dapat kedamaian secara individu, tapi secara masyarakat Islam tidak berkembang. Malah ada yang sahabat yang murtad. Hijrah yang kedua, hijrah Nabi ke Taif. Nabi berangkat seorang diri. Akhirnya Nabi ditolak oleh orang Taif, ditolak kembali ke Mekah. 2 kali hijrah. Jadi Allah berikan contoh. Pertama, tak kondusif. Yang kedua, karena tak berkawan, tak ada contoh, kembali. Baru yang ketiga, hijrah dengan contoh yang terbaik. Hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah dari Makkah kepada Madinah. Hijrah daripada individu kepada jamaah. Hijrah daripada ibadah kepada khilafah. Hijrah Madinah sebetulnya menjadi umat yang terbaik. Dari individu terbaik di Mekah menjadi umat terbaik di Madinah. Sebetulnya ini konsep, karena Islam adalah agama individu dan agama umat, agama jamaah. Maka untuk proses hijrah di Madinah ada 3. Pertama, persiapan hijrah. Kedua, proses hijrah. Dan ketiga, pasca hijrah. Ada 3 proses, persiapan, proses, pasca hijrah. Apa yang dilakukan? Persiapan hijrah bermula sejak Nabi melakukan Bai'atul Aqabah yang pertama dan kedua di Makkah. Pada tahun yang ke-11 kenabian dan tahun ke-12 kenabian, pada tahun ke-11 dan 12 orang Madinah yang datang pada musim haji jumpa Nabi dan masuk Islam. Dan mereka berbaiat dengan Nabi di sebuah masjid di tempat Aqabah, itu di Mina. Jadi kalau kita masuk ke Mina, sebelum sampai ke Jamrah, lepas terowongan daripada Makkah, akan ada gate, nanti ada tempat-tempat orang cukur rambut, ada tempat tandas, ada satu macam surau. Biasa masih daripada tanah batu macam itu, surau mungkin setengah, tak sampai, ini mungkin sepertiga masjid ini, surau kecil. Itulah tempat
perjanjian orang-orang Madinah bersama Nabi Muhammad yang disebut dengan perjanjian Aqabah. Sayang banyak orang haji tak tahu tempat itu. Dan saya tak heran kenapa Saudi tak buat itu menghilangkan tempat itu. Itu tempat paling hebat dalam sejarah Islam sebetulnya. Kalau Mina tempat Nabi Ibrahim melempar jumrah, kan kisah Nabi Ismail disembelih. Ini tempat Nabi Muhammad berbaiat, semua orang pernah berbaiat dengan Nabi dia. Aqabah pertama, Aqabah kedua, tempat itu masih ada sampai sekarang, sebuah masjid di kawasan Mina. Masuk gate sebelah kiri masih ada dan jarang orang tahu. Itulah sebetulnya starting point hijrah. Karena ada orang Madinah yang datang ke Nabi tahun ke-11 kenabian 12 orang, tahun ke-12 kemudian 72 orang. Maka orang Madinah sudah masuk Islam. Dan Nabi waktu itu mengirim sahabat Nabi untuk mengajarkan, atau Mus'ab bin Umair dan Umair Maktub. Nabi ajak, Nabi kirim ke Madinah untuk mengajarkan Islam pada orang-orang Madinah. Maka tidak ada seorang rumah pun yang tak ada orang Islam pada waktu Nabi sampai ke Madinah. Persiapan sangat penting. Maka di mana dikatakan akan kenapa oleh Umar bin Khattab pada waktu bermusyawarah dengan sahabat-sahabat Nabi untuk menentukan takwim tahun Islam. Ada 3 pendapat waktu itu, dari hari lahir Nabi, atau hari wafat Nabi, atau dari hari hijrah. Sahabat tak setuju dengan hari lahir Nabi atau hari wafat Nabi karena takut pemujaan kepada individu Nabi. Sebagai takwim Masehi, hari meninggalnya Isa al-Masih menjadi takwim Masihiyah. Sahabat tak setuju dengan hari lahir dan juga hari wafat. Dia ambil hari hijrah Nabi. Maka dimulakan tahun pertama, tahun hijrah Nabi adalah tahun pertama dalam takwim Islam. Tapi hijrah Nabi itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Ingat ya, hijrah Nabi itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Nabi berangkat 1 Rabiul Awal daripada Mekah dan Nabi sampai Madinah pada 12 Rabiul Awal. Allah takdirkan hari lahir Nabi, hari hijrah Nabi, hari meninggal Nabi, satu tarikh 12 Rabiul Awal. Hari lahir Nabi 12 Rabiul Awal, hari Nabi sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal, hari Nabi meninggal 12 Rabiul Awal, sama. Qadarullah. Maka itu Rabiul Awal tak dijadikan Rabiul Awal sebagai bulan awal hijrah. Dijadikan Muharram. Kenapa? Karena starting point hijrah pada waktu Bai'atul Aqabah pertama, Bai'atul Aqabah kedua. Dan itu pada waktu musim haji Zulhijjah, karena di Mina berarti 9 Zulhijjah. Sebelum dari Arafah 10 Zulhijjah di Mina. Setelah bulan Zulhijjah, orang-orang pulang daripada haji, namanya bulan Muharram. Maka dimulailah hijrah, penarikan tarikh atau hijrah dari bulannya bulan Muharram. Tahunnya tahun Nabi hijrah, bulannya bulan orang pulang haji. Ini kan penting jarahnya. Karena haji adalah perubahan sikap. Orang pulang haji harus berubah sikap secara totalitas. Diambillah takwim Islam, bulannya Muharram, tahunnya hijrah. Itu Nabi kata Umar, kita membedakan. Setelah Nabi mengirim sahabat Mus'ab bin Umair dan Maktub ke Madinah, mulailah ada sebagian sahabat Nabi hijrah ke Madinah untuk menghindari penganiayaan, kezaliman orang-orang kafir Makkah. Nabi belum berangkat. Nabi tunggu perintah Allah. Sahabat telah berangkat sebagian, ada yang belum, sebagian dah berangkat. Masuk Umar bin Khattab telah berangkat. Tidak. Kenapa? Karena di Madinah sudah ada orang Islam di Madinah yang menjamin keselamatan orang-orang Islam yang
masuk ke Madinah. Ada jaminan. Jaminan itu terjadi kena ada Baitul Aqabah pertama, Aqabah yang kedua. Nabi tunggu perintah. Sampai suatu saat terjadilah kesepakatan orang-orang kafir Mekah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Di Darul Nadwah berkumpul semua kabilah Arab. Ini orang Islam sudah banyak berangkat ke Madinah. Maka secara ekonomi Mekah terjejas. Akan banyak orang pindah. Maka akhirnya Quraisy mengatakan, maka kita perlu menghalangi hal ini dengan membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu keputusan. Bagaimana cara membunuhnya? Cara membunuh, kalau satu orang membunuh, nanti kabilah Nabi Bani Hashim akan balas dendam. Maka akan terjadi peperangan. Maka membunuh Nabi harus daripada pemuda-pemuda setiap kabilah yang ada di Mekah. Berarti 12 kabilah. Dipilihlah 12 pemuda wakil kabilah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Waktu siang hari mereka bermusyawarah dan malam hari akan melakukan keputusan tersebut. Maka Jibril alaihissalam memberitahu kepada Nabi Muhammad tentang rancangan tersebut. Al-Anfal ayat 30. Il yamkuru bikal ladina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah, jika orang-orang kafir Makkah sedang berpikir untuk menangkap engkau atau mempenjarakan engkau atau membunuh engkau atau mengusir wahai Muhammad, mereka merancang sebuah tipu daya dan Allah menggagalkan strategi mereka, karena Allah sebaik-baik orang akan membalas tipu daya mereka. Al-Anfal ayat 3. Mereka rencanakan siang hari yang sama Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq merencanakan proses hijrah. Perintah dapat, cara terpulang engkau. Perintah hijrah. Nabi datang ke rumah Abu Bakar siang hari sangat panas. Berbicara, hai Abu Bakar, aku telah diperintahkan untuk hijrah bersama engkau. Apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat untuk hijrah? Penguasa Nabi ini konsep Nabi bermusyawarah dengan sahabat sangat penting. Tak main sendiri Nabi, walaupun Rasulullah ada sahabat. Konsultasi dengan sahabat, bicara apa? Perintah ke Madinah. Tapi tak mungkin langsung ke Madinah. Tengok, hebat strategi. Kita perlu berangkat daripada Mekah, mengarah ke Taif, masuk ke Jeddah, pusing tepi pantai, balik ke Madinah. Strategi. Kalau langsung ke Madinah dikejar musuh, ini harus putar, mengarah ke Taif, naik ke atas dari Mekah, turun ke Jeddah. Jeddah menerusnya pantai, terus pantai sampai ke dekat kawasan Madinah, naik ke atas baru ke Madinah. Itu hijrah. Ini strategi perang sangat penting. Kita akan hijrah melalui jalan yang orang tak pernah berjalan. Untuk itu, walaupun Nabi Rasul, Abu Bakar orang hebat, orang hakim Mekah waktu itu, mereka tidak tahu tentang padang pasir. Maka mereka mencari penunjuk jalan untuk hijrah. Carilah pakar guide untuk melancong. Siapa pakar padang pasir? Dapatlah Abdullah bin Uraiqin, seorang pakar pembawa jalan. Musyrik, belum Islam, tapi amanah. Ingat ya? Musyrik tapi amanah. Yang penting amanahnya dan kepakarannya. Amanah dan kepakarannya, walaupun dia musyrik. Nah, dia ambil untuk jalan. Nah, apa kendaraan unta. Karena untuk hijrah perlu unta, tak naik burang ke langit pun, menangkan unta.
Karena itulah memang kendaraan yang berlaku pada waktu itu di padang pasir. Beli kendaraan 2 ekor unta dan dengan duit Nabi sendiri. Kau bakal nak bagi tak? Aku dengan duit aku sendiri. Nabi tak nak diberi. Nabi nak beli sendiri. Dapat 2 unta, dapat penunjuk jalan. Bila kita berangkat? Kita berangkat tengah malam. Ini perancangan, timing yang tepat, kendaraan yang tepat, orang yang tepat, jadi orang pakar yang tepat untuk hijrah. Kemudian dirancanglah bagaimana cara hijrah. Perancangan sangat dapat. Kita paling lemah dalam perancangan. Nabi merancang untuk hijrah Nabi. Berangkat tengah malam, berangkat Nabi Muhammad ke rumah. Keluar dari rumah tengah malam. Kalau kata tengah malam September itu bulan sangat panas. Buat orang banyak ngantuk. Orang-orang yang 12 orang memutar Nabi, kepung Nabi mengantuk. Waktu itu Nabi keluar pintu belakang, bukan pintu depan. Karena orang tengok pintu depan, Nabi keluar pintu belakang. Melahirkan perhatian sebuah turun di mana-mana macam itu. Dan Nabi keluar langsung menuju rumah Abu Bakar. Sampai rumah Abu Bakar, berangkat tengah malam itu juga. Berangkat menuju Taif. Dari Mekah, Masjid Haram menuju Taif. Rumah Nabi di depan masjid, Abu Bakar di Hilton. Sekarang Abu Bakar Hilton terus membakar sebuah tujuan kawasan Hilton. Berangkatlah menuju Taif. Sampai Aziziyah sudah agak akan subuh. Naik Aziziyah ke atas. Maka karena akan subuh, kita perlu bersembunyi. Maka naiklah Nabi ke Gua Sur. Kalau kita naik sekarang 4 jam. Sekarang kalau saya naiknya, saya pernah naik 4 jam baru sampai ke atas Gua Sur dari bawah. Itu Gua Sur menghadap ke Taif. Bukan ke Mekah, dia tak nampak. Dari Mekah jam atas tak nampak lubang, tak nampak melulu. Di balik itu ada melulu. Tengok, itulah tempat paling aman untuk bersembunyi. Kalau orang tak nampak ada gua dan tak yakin ada orang di sana. Bila naik ke gua tengah malam, tetap bayangkan dia, tengah malam naik ke gua sampai Gua Sur, bertiga dengan Agam Muraikin, Nabi dan Abu Bakar. Sampai dalam gua, Abdullah bin Muraikin disuruh kembali ke Mekah karena akan sembunyi. Kalau ada 3 bahaya. Membawa unta ke Mekah, balik ke Mekah lagi ke unta untuk siap-siap memberi makan unta di Mekah selama mereka dalam gua, dan sedia bila masa akan dijemput untuk berangkat kembali. Tengok amanah ke Abdullah bin Muraikin. Dia tak bagi tahu siapa pun tentang Nabi Muhammad. Kalau dia tahu Nabi Muhammad di mana, kalau dia amanah dulu kan, walaupun ada di Mekah. Nabi malam di Mekah sampai pagi. Pagi hari Nabi sudah atur. Aisyah binti Abu Bakar memasak makanan Nabi di rumah Abu Bakar. Aisyah. Asma binti Abu Bakar, kakak Aisyah, hamil 8 bulan, membawa makanan sang atuk Nabi ke Gua Sur. Tak terbayang saya, seorang perempuan hamil 8 bulan naik gunung 4 jam dengan membawa makanan yang diikat di pinggang supaya tak nampak dia membawa makanan. Dan dia hamil, ada makanan tutup, tak nampak dia membawa makanan, naik ke atas gunung. Lebih hebat daripada Hajar. Kalau Hajar hanya Safa dan Marwah, ini Mekah ke Gua Sur. Kalah kita. Keperempuan hanya ingat Hajar dengan Asma sebelumnya. Naik ke atas supaya langkah kaki Asma tidak nampak oleh musuh. Abu Bakar menyuruh Amir bin Furaihah, hamba saya Abu Bakar untuk mengembalakan kambing di sekitar gua. Jadi Asma berangkat, kambing pun berangkat. Apa yang terjadi? Semua langkah-langkah kaki Asma akan tertutup dengan langkah-langkah kaki kambing. Hilang jejak. Naik Asma, naik kambing. Akhirnya Asma bawa makanan Nabi
kambing diadukan sekitar kubur Nabi, dan apa itu? Nabi minum susu kambing yang fresh, makan yang fresh. Tengok, ini sunnah tua. Kalau kau nak jalan kuat, niat makan yang betul, minum yang betul. Nabi tiap hari macam itu dapat makanan yang segar, dapat minuman yang segar selama Nabi di dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq. Petang hari waktu habis itu Asma balik ke Mekah lagi, kambing petang hari pun dibawa balik ke Mekah lagi, sehingga jejak kaki Asma hilang dengan jejak kaki kambing. Ini strategi paling hebat, saudara. Nabi pun pakai strategi, pakai teknik semua. Kalau nak berjuang ada teknik, ada strategi. Masuk petang, pagi balik petang, balik siang. Kambing balik petang. Waktu balik petang malam hari, Abdurrahman bin Abu Bakar, anak Abu Bakar yang masih muda pemuda waktu itu, datang setelah Isya, setelah malam datang ke Gua Sur, menceritakan segala informasi dan maklumat tentang Makkah. Nabi mendapatkan berita-berita tentang keadaan Makkah langsung, karena tak ada handphone waktu itu, tak ada WhatsApp. Datang dan Abu Bakar, Umar cerita depan Nabi segala keadaan Makkah, bagaimana orang kafir mencari Nabi, berusaha mencari semua maklumat semuanya. Sebelum subuh, Abdullah bin Abu Bakar balik ke Mekah. Ya. Sebelum subuh balik ke Mekah. Balik ke Mekah. Nanti Asma pergi naik, kambing naik. Ya. Jadi langkah Abdullah bin Abu Bakar, langkah Asma terhilang dengan langkah-langkah kambing. Dan Nabi mendapatkan makanan, dan Nabi mendapatkan informasi tentang Mekah setiap saat. Selama 3 hari dapat macam itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di tengah Nabi bersembunyi macam itu dengan orang Mekah mencari Nabi, karena hukumnya bunuh. Dapatkan Muhammad hidup atau mati. Tadi. Dan hadiah 100 ekor unta, hadiah. 100 ekor unta hadiah untuk dapat Nabi dicari. Ada pencari sampai ke gua. Tim pencari berapa orang naik ke atas. Hari ini tinggal satu saya bunuh belum dicari kota Mekah semua. Tinggal satu belum. Naik mereka ke atas sampai ke gua, sampai mulut gua. Atau mereka tengok, ternyata di mulut gua ada sarang labah-labah. Tengok. Secara akal tak mungkin ada orang masuk dalam gua kalau di pintu gua ada sarang laba-laba yang tak rusak. Kalau ada orang pasti rusak sarang laba-laba. Ini ada sarang laba-laba. Akal tak mengenal orang. Kalau dia hanya dimatikan, digelapkan, bisa cari lagi. Ini akal. Allah takdirkan, Allah menyembunyikan Nabi dengan sarang laba-laba. Coba ini penting ya. Sebelum Nabi berangkat malam hari, Nabi suruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat katil Nabi dengan selimut-selimut Nabi, supaya orang yang menghukum Nabi tertipu bahwa Nabi masih ada tertipu Ali bin Abi Thalib. Inilah konsep hijrah paling hebat. Nabi hijrah seorang Rasulullah, manusia terbaik. Dia tidak minta apapun, kun fayakun telah dikabulkan. Dia tidak lompat pun bapak ke Madinah, tapi dia tak lompat. Dia jalan dengan biasa, ikut sunatullah, naik kenderaan. Tapi dia bersama tim. Siapa timnya? Ali bin Abi Thalib tidur di tempat Nabi, seorang anak muda remaja. Asma binti Abu Bakar membawa makanan, Aisyah memasak makanan, Abu Bakar pendamping Nabi. Rabbina Abu Bakar adalah orang memberi informasi. Anak-anak, remaja, anak muda, perempuan, orang tua, semua dilibatkan dalam hijrah Nabi. Semua unsur dalam masyarakat. Bukan Nabi datang seorang, bukan seorang. Ke Taif, Nabi seorang, tolak. Taif lah, datang. Ini ke Madinah, tim yang masuk. Ada kerjasama, ada sebuah sinergi, ada sebuah teamwork. Teamwork Nabi dengan Ali, dengan Asma, dengan Aisyah, dengan Abu Bakar, dengan apa? Teamwork yang dalam.
Bukannya manusia, tiba dengan gunung, labah-labah, kambing, semua proses untuk hijrah. Kita hari ini tidak berbuat, tak pakai timbuk, tak ada anak muda, tak ada perempuan, tak ada kelompok, semua ini untuk hijrah. Diperlukan semua elemen, semua unsur total, kerahkan semuanya untuk bergerak, baru boleh. Kalau tak, macam Nabi nanti di Taif diusir, atau Nabi orang Islam dihijrah ke Habsah, balik lagi. Semua harus dibubarkan. Sampailah Nabi kedua 1, 2, 3 hari. Hari keempat malam tu Abraham suruh panggil Abraham Rakib. Hari keempat datang Abraham Rakib, naik lagi ke Bursur, bawa unta, 2 unta. Berangkatlah Nabi bersama Abdullah bin Uraikid, berangkat daripada Gunung Sur menuju Jeddah. Ke Jeddah yang baru Madinah, Jeddah terus tepi pantai 4, 5, 6, 7, 8. Hari ke-8 sampai di Kuba. Jadi 4, 5, 6, 7, 8. Jalan 5 hari sampai Kuba. Di tengah perjalanan di padang pasir di tepi pantai, Surakah mengejar Nabi, Surakah bin Malik, yang dia ingin mendapatkan 100 unta hadiahnya tadi, hidup atau mati. Dia kejar Nabi dan dia naik kuda, Nabi naik unta, pasti dapat. Kejar Nabi, waktu dekat akan bunuh Nabi, terjatuh. Bunuh Nabi, terjatuh 3 kali, bunuh, jatuh. Dia yakin ini bukan manusia biasa, ini pasti ada yang melindungi Tuhan. Dia menyerah, ya Rasulullah Muhammad, tolong aku. Datang Nabi, Nabi datang balik menolong Surakah yang sudah masuk lubang. Nabi angkat dia, Nabi tolong dia. Ada tak? Seorang yang menolong musuh yang sedang mengejar. Hebat lagi, Surakah kata, ya Muhammad, aku yakin engkau bukan manusia biasa. Dia yakin dia akan engkau hijrah. Nanti kalau engkau dapat menaklukkan Parsi, itu Parsi negara paling kaya waktu itu. Kalau engkau dapat menaklukkan Parsi, tolong berikan aku gelang-gelang emas Raja Parsi. Tengok, musuh yang sedang mengejar, yang akan membunuh, Nabi tolong. Musuh dia minta pula janji Nabi, kalau aku menang, kau menang, beri aku gelang-gelang emas Raja Parsi. Dan Nabi menjanjikan, hebat, pembuktian akhlak Nabi yang paling mulia kepada Surakah. Menjanjikan kepada musuh yang akan mengejar, akan berkata, nanti engkau selamat dan aku bagi engkau hadiah gelang-gelang Raja Parsi. Tak ada akhlak Nabi mulia daripada Rasulullah SAW. Nabi berangkat sampai ke Kuba. Di Kuba waktu itu sudah ada 40 orang lebih yang masuk agama Islam. Sudah ada 40 orang di Kuba. Karena sudah ada 40 orang di Kuba orang agama beriman dan satu kampung, maka diperlukan masjid. Tempat apa? Tempat hubungan silaturahim, tempat ilmu, diperlukan masjid, diperlukan institusi bernama masjid. Kena buatlah masjid di Kuba. Nabi 8, 9, 10, 11, 12 di Kuba. 3 hari, 4 hari jadi masjid. Dengan sederhana tanah, pakai tiang kayu kurma, pokok kurma, atap pelepah kurma. Itulah masjid yang pertama telah masjid dalam Islam, maka yang usah ala taqwa. Kenapa? Maka itulah menjadi syarat bagi Syafi'i kenapa 40 orang sembahyang jamaah untuk Jumat dalam kes masjid Kuba. Waktu itu 40 orang yang beriman kepada Allah. Sampai di Kuba, Nabi diam sana untuk membuat masjid. Ingat ya, masjid sebagai tempat banyak ibadah, tempat one stop center. One stop center itu masjid, tempat berhubungan umat Islam, tempat berkumpul umat Islam, tempat ilmu pengetahuan, tempat semuanya di masjid waktu itu. Karena agama ini memerlukan institusi. Agama memerlukan institusi. Prinsip pertama adalah masjid. 4 hari di Kuba, Nabi berangkat. Hari yang ke-12 pagi hari Nabi berangkat ke Madinah dari Kuba. Di tengah hari siang turun perintah solat Jumat. Maka Nabi solat Jumat di tengah jalan antara Kuba dan Madinah, kampung yang Bani Auf namanya.
Dan waktu itu hanya ada 12 orang di Bani Auf orang beriman. Nabi sholat di tanah lapang cuma dengan 12 orang jamaah. Kenapa Imam Malik mensyariatkan umat 12 orang, Imam Syafi'i menjadi 40 orang? Karena ada sejarah ini sebetulnya. Jumat Nabi di Bani Auf, lepas Jumat baru berangkat masuk ke Madinah. Dan di Madinah orang sudah menunggu, semua orang Islam dan orang Yahudi menunggu Nabi di Madinah. Dan yang tahu adalah Yahudi, orang Islam tak tahu itu Nabi, karena Nabi jalan berdua, bertiga jalan. Ada awan di kepala Nabi, awan, oh itulah Nabi Muhammad, kata orang Yahudi, kata orang. Dan semua orang menyambut mereka dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada, yang dia marhaban. Itu pada Nabi hijrah, kalimat itu keluar sebetulnya. Sampai Nabi di Madinah, semua orang mengajak Nabi singgah ke rumahnya. Nabi tak, tunggu di mana unta aku berhenti, di mana unta berhenti supaya adil. Kalau tak adil, atau orang tak adil, kurang adil. Di mana unta berhenti, kata ada orang jelas sama unta, tak ada jelas. Berhentilah unta di sebuah tanah milik anak yatim. Itulah tempat masjid Nabi. Nabi kata, ini tanah siapa? Anak yatim. Nabi tanya, berapa kau jual tanah ini? Kata anak yatim, ya Rasulullah, aku berikan kau sedekah. Tak, aku tak nak sedekah. Aku tak nak sedekah. Aku nak beli tanah ini. Dengan duit Nabi 20 dinar langsung cash. Tengok. Karena kalau Nabi dapat sedekah, rugi Nabi. Terdapat pahala amal jariah. Nabi beli tanah dengan duit dia, sampai sekarang Nabi dapat pahala amal jariah. Masjid Nabi sampai dapat pahala. Tengok. Kita kalau orang bagi sedekah sama cash, nak sedekah. Kalau kita nak sedekah dulu. Jadi Nabi tak nak. Unta Nabi tak nak dibagi Abu Bakar, tanah tak nak bagi sama anak yatim. Nabi dah cash dulu, memang milik Nabi. Kalau Nabi wakafkan sebelum. Apa dia buat? Nabi buat hijrah. Pasca hijrah, apa dia buat? Pertama Nabi buat masjid. Sampai ini tempatku, ini masjidku. Bina masjid nama. Buatlah masjid Nabi 100 meter kali 100 meter. Antara makam Nabi, masjid mihrab Nabi sampai 100 meter. Itulah masjid yang pertama. Untuk apa masjid? Untuk ibadah. Atau masjid untuk ilmu, masjid untuk perjumpaan, masjid untuk ukhuwah. Itu masjid. Habis masjid, apa yang buat? Nabi bersaudarakanlah orang-orang Madinah dan orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin Mekah. Harus bersaudara, harus kuat. Kalau tak kuat kacau, karena isu orang Yahudi ini orang Madinah, orang Mekah mengganggu orang Madinah, membuat beban orang Madinah. Itu isunya. Bersaudarakan. Akhirnya satu orang Muhajirin, satu orang Ansar. Engkau sebagai saudara kata orang Ansar, hai saudaraku orang Mekah, apa kau nak? Aku punya harta sekian-sekian, kita bagi dua harta. Aku punya istri 4 orang, kita bagi 2 istri. Engkau pilih harta yang kau nak, engkau pilih istri yang kau nak, ambil. Itu rasa persaudaraan orang Mekah dan orang Mekah. Tak nak susah, dua-dua sama-sama. Yang menerima punya marwah. Orang Mekah punya marwah, tak nak terima macam tu aja. Aku tak nak isteri engkau, aku tak nak harta engkau, tapi tunjukkan aku di mana pasar tempat berniaga. Tengok, itu marwah. Tak nak dibantu, nak berbuat sendiri. Ini hebat sebetulnya. Tapi orang pernah memberikan. Aku ada harta, aku ada isteri, ambil kalau kau nak. Tak. Kalau kita ambil aku nak, ambil semuanya. Dia namanya marwah. Maka Nabi buatlah ukhuwah kedua antara orang beriman dengan orang beriman Mekah, dan untuk jamaah, kekuatan jamaah itu. Ada masjid, tak ada jamaah, sama aja kosong. Kalau ada masjid berkelahi kosong, tak ada masjid. Maka ukhuwah diperlukan. Yang ketiga, Nabi buatlah perlembagaan Madinah. Untuk apa? Apa aturan hukum dalam hidup di Madinah antara orang Islam dengan orang Islam dengan Yahudi? Apa hukumnya? Apa? Pada perlembagaan Madinah yang bernama Misaqul Madinah. Dan itulah perlembagaan tertulis pertama di dunia. Sebelumnya
ucap raja, titah raja jadi undang-undang. Tak ada tertulis. Nah, bila pertama buat hukum-hukum tertulis misal di mana, itulah asas negara moden hari ini. Negara moden, negara yang punya perlembagaan. Nabi yang pertama kali di dunia, perlembagaan Madinah. Masjid, persaudaraan, perlembagaan hukum jelas, kepastian hukum jelas. Yang keempat Nabi tengok waktu itu, waktu orang Nabi perintahkan orang Islam kerja, perintah kerja semua. Yang niaga kembali orang Mekah pakar niaga berniaga, yang tak niaga bertani berkebun, karena orang Madinah pakar kebun kurma. Ingat ya? Jadi semuanya berniaga atau berkebun kurma. Dah banyak duit tapi belanja masih ke orang Yahudi, karena ada 3 pasar Yahudi di Madinah yang telah berada selama 200 tahun. Ingat ya? Jadi semua orang Madinah belanja ke pasar Yahudi. Akhirnya Nabi kata, kita beli tanah lapang, panggil Abraham bin Auf, terus Nabi apa? Kita beli tanah lapang, kita buat pasar wakaf. Ingat ya? Nabi membuat pasar wakaf, masjid, persaudaraan, perlembagaan, pasar wakaf. Keempat, beli tanah dekat masyarakat sendiri, dekat sekarang pasar kurma, kan pasar wakaf, pasar kurma sekarang itu pasar wakaf sebetulnya. Nabi kata ini pasar wakaf. Siapa yang berniaga sini tak ada bayaran, tengok, tak ada teks. Orang di Yahudi itu, di pasar Yahudi semua berniaga kena bayar ke Yahudi, sewa pasar. Di sini tak ada sewa. Mungkin semua berniaga pindah ke pasar wakaf. Ya. Kemudian kalau tak ada sewa, maka harga barang pasar wakaf lebih murah daripada harga barang pasar Yahudi. Tiga pasar lebih murah di pasar wakaf. Akibatnya apa? Dalam masa 8 bulan 3 pasar Yahudi yang telah ada selama 200 tahun kolap, 3-tiganya tutup. Tengok, inilah hijrah. Hari ini kita kemudian semua barang Yahudi. Nabi buat pasar wakaf di Madinah memang boikot Yahudi semuanya. Tengok ekonominya. Ini kalau secara penting pasar wakaf. Jadi 4 bulan pertama Nabi suruh semua bekerja. 4 bulan kedua Nabi buat ekonomi sistem. 4 bulan ketiga waktu itu masih bergantung dengan Yahudi untuk beli pedang, buat panah. Nabi kata 4 bulan ketiga semua membuat pedang, panah, industri semuanya. Dalam masa 1 tahun ekonomi industri dikuasai orang Islam. Inilah hijrah. Inilah hijrah sebetulnya. Hijrah ekonomi, hijrah perniagaan, hijrah sistem. Nah, itu keempat. Jadi tadi masjid, persaudaraan, perlembagaan, ekonomi. Kelima, Nabi membuat city planning. Nabi tempatkan sahabat-sahabat Abu Bakar di sini, Umar di sini, sampai kepada Masjid Nabi, sampai ke Gunung Uhud penuh dengan perumahan sahabat. Nabi yang atur, Nabi yang buat. Nabi adalah city planner. Buat perkampungan daripada awalnya Yasrib kampung, tak teratur rumah-rumah. Datang Nabi atur rumah-rumah, buat perkampungan. Buat ada tambah lagi buat pintu gerbang, 4 pintu gerbang. Tambah Nabi buat batasan Madinah, itulah Madinah. Dengan sistem kehidupan penempatan sahabat di rumah masing-masing. Sebelumnya Yasrib, apa Yasrib kampung, tak ada batas kampung, tak ada orang rumah tak bermana di mana-mana rumah, itu namanya Yasrib. Madinah buat hukum bersaudara, hukum berjiran, adab berjiran, semua masuk. Maka Nabi betul-betul menjadikan dia Madinah Munawwarah, bandar yang bersinar-sinar, bukan Madinah Islamiyah. Tak ada kenal Islam. Makkah Mukarramah, bukan Makkah Islamiyah. Madinah Munawwarah, bukan Madinah Islamiyah. Tengok, kita sibuk label Islam, isi tak tahu. Nabi tak sibuk label. Sistem yang baik membentuk masyarakat terbaik sebetulnya. Masyarakat Madani, masyarakat Madinah dengan agama yang kuat, sistem ekonomi yang kuat, sistem persaudaraan yang kuat, sistem berjiran yang kuat. Madinah Munawwarah sebetulnya. Membuat masjid, membuat ekonomi, membuat sistem hukum, sistem bersaudara, sistem perbandaran, itulah Madinah Al-Munawwarah. Ini pasca daripada hijrah. Tahun pertama indah dia. Tahun kedua perang siap. Karena ekonomi dah dipegang, sistem dipegang, semua siap. Maka kita menang sampai akhir-akhirnya. Itu konsep kita hijrah berhijrah kita
berselawat, berarah, bukan hanya itu hijrah sebetulnya. Bagaimana bentuk sistem yang terbaik, sistem perlembagaan, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem kerja, sistem persekitaran, sistem semuanya. Maka menjadi suatu masyarakat yang terbaik di muka bumi. Khairul quruni qarni summa yali summa. Sebaik-baik masyarakat di dunia, masyarakat Nabi dan sahabat masyarakat Madinah. Yang lain dan yang lain. Maka inilah konsep kenapa hijrah dalam sistem. Maka Nabi buktikan ini cara hijrah terbaik. Daripada individu menjadi jamaah yang terbaik, menjadi sistem masyarakat yang terbaik. Maka kita kata masyarakat madani. Ikut Madinah, namanya Madani, tapi hati-hati, Madani boleh dua. Madani boleh civil society, Madani boleh jadi Madinah Al-Munawwarah. Kau dah ikut yang mana? Orang barat Madani civil society. Maka terbaik mana? Switzerland, Finlandia, terbaik civil society. Banyak persahabatan, tapi tak beriman semuanya. Ya? Madinah kita dengan imannya membentuk sistem. Iman membentuk sistem kehidupan. Itulah Madinah Munawwarah sebetulnya. Kalau kita menjadi masyarakat Madani, hijrah kepada individu, pada masyarakat yang terbaik di muka bumi sebetulnya. Itulah konsep hijrah sangat penting. Maka Nabi ada perencanaan, Nabi ada proses, Nabi ada pasca kepada hijrah untuk satu contoh terhadap bagi dunia. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, kamu orang yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Seperti ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebetulnya. Itulah konsep hijrah. Kenapa kita perlu tiap tahun hijrah? Tiap tahun tengok, kau dah betul tak ekonomi kau? Sudah betul sistem hukum kau? Sudah betul tak sistem masyarakat? Sudah betul tak sistem perbandaran? Betul-betul. Sudah ada sistem belum? Kalau belum, hijrah. Belum, yang terbaik. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kau tengok contoh maka besar. Maka contoh adalah yang asas adalah din. Dari din Madinah tamadun. Din agama, Madinah bandar, tamadun jadi peradaban. Dari peradaban yang berbasiskan agama yang dibentuk dalam Madinah sebetulnya. Allah alimah yanfa'una wa dina qulman tanfa'una wa barakah haqqan wa dalam tiba'a al-badana nasta'ala. Wassalamualaikum.